Ya, jadi kita memiliki soal di sini kan nih pakai rumus asam konjugasi kan. Nah, intinya solusi atau apa namanya? Triknya dari asam konjugasi itu pokoknya unsur ditambah dengan H plus itu nanti akan sama dengan asam konjugasinya. Contoh di nomor 1A itu kan kita nih CO32-. Berarti kita perlu masukkan dulu unsurnya ya. Unsurnya ini bisa dari soal ya. Masukkan dulu aja CO3 2-. Nah, lalu kita tambahkan dengan H plus di sini. Tambah dengan H plus. Ya. Sama dengan, berarti kita tinggal tambahkan aja dia pakai yang rumus dari sini. Ini sumber rumusnya dari sini. Cuman ini yang lebih gampang ya nih. Jadi kayak gini. Unsur ditambah H plus sama dengan asam konjugasi. Nah, kita tambahkan aja. Cara nambahkannya tinggal dikalikan aja. Jadi H ini pasti nanti di depan jatuhnya. Lalu 2 ini itu dia akan berada di sini atau X ya. Dia akan menggantikan fungsi X pada H. Lalu ini dia akan tetap stay ngikut. Jadi hasilnya adalah H2. 2-nya dari sini. Ini 2 minnya nih. Terus ditambah H2CO3. Ya, begini. Ini udah, ini berarti asam konjugasinya atau as konjugasi. Konjugasi. Ya. Ini kayak gini, terus 1B sama aja. Tinggal dijumlahkan aja ya. Dijumlah bukan dikali. Lanjut ke basa itu sebenarnya sama aja ya, basa konjugasi, cuman bedanya di sini itu adalah dia kebalikan dari sini, dari si asam konjugasi. Jadi dia adalah hasilnya duluan atau basa konjugasi ya, disingkat aja basa konjug, sama dengan unsur ditambah H plus. Nih, jadi kebalikan aja dari yang pertama yang ini. Kita balik ke sini. Nah, contoh kita ambil di nomor 2B. Ya, 2B itu dia soalnya NH4+. Kita tuliskan dulu aja. NH4+. NH4+ di sini dia sebagai bahasa konjugasinya, bukan menjadi unsur. Karena kita itu kalau misalkan di bahasa konjugasi, bedanya dia harus dipecah dulu. Dipecah untuk menjadi kayak seperti ini. Kalau asam konjugasi dia mencari hasil pertambahan. Ya, tapi kalau bahasa konjugasi kita mencari X tambah berapa tambah berapa yang menghasilkan unsur tersebut. Jadi kita tinggal jumlah tulis dulu ya, sama dengan NH4+ karena dia bahasa konjugasi ya, biar lebih gampangnya kita langsung pecah dulu di sini. H plus karena dia ngikut. Lalu kuncinya di sini adalah kita penjumlahan lagi di sini. Jadi ini katakanlah sebagai 1 ya. Dan di sini adalah 4 ya. 1 dan 4.
1 ini koefisiennya dari H yang di sini. Nah, jadi NH berapa yang bisa menghasilkan NH4? Nah, kita tuliskan di sini adalah NH3. Kenapa NH3? Karena NH3 tambah H itu sama dengan NH4 plus. Kenapa plus? Karena emang dari rumusnya sendiri plus ya. Nih, di sini juga plus ya. Plus di sini. Oke. Kita lanjut lagi di nomor 3. Aduh, ini benar-benar harus semuanya banget ya. Oke, nomor 3. Tentukan asam basa dan asam basa konjugasi. Kita ambil contoh yang singkat. Tidak ada yang singkat. Oke. B bisa. Jadi pertama kita harus menuliskan dulu rumusnya. H2O ditambah CO3 2- sama dengan OH- ditambah HCO3. HCO3. Ya, seperti ini. Lalu kita mencari mana yang asam, mana yang basa, dan mana yang asam basa. Kuncinya di sini adalah kita perlu mengetahui asam itu dia hanya banyak. Nah, untuk mengetahui seberapa banyak, kita hanya tinggal lihat di persamaannya di sini nih. Oke, kita lihat hanya saja di dalam persamaan ini. Di persamaan ini yang di sisi ruas kiri dia di sini hanya 2. Di sini tidak ada berarti 0. Di sini hanya 1. Dan di sini hanya 1. Oke. Nah, dari mana kita tahu mana lawannya? Kita bisa melihat saja dari persamaan nih ya di ruas kiri. Kalau misalkan kita melihat dari sini kan mungkin OH- ini punyanya siapa? Yang bisa jadi punyanya sini, punyanya sini. Nah, daripada kita bingung, kita ngeliat aja nih. Di sini ada CO3. Di sini juga ada CO3, cuman bedanya di sini ditambah H. Menarik. Nah, karena sama, cuman bedanya di sini ada 2 minnya, di sini min. Berarti ini adalah pasangannya atau lawannya. Nah, karena di sini tidak memiliki H, berarti ini kita anggap sebagai basa. Dan di sini karena dia memiliki H yang bernilai 1 ini tadi, dia kita anggap asam. Nah, kalau yang ini jelas ini merupakan pasangannya H2O dengan OH-. Karena di sini H-nya lebih banyak, dia memiliki nilai H2 ya yang dari sini. Berarti kita menganggap ini sebagai asam. Dan di sini basa. Nah, kita perlu tuliskan dulu. Asamnya itu berarti H2O sama HCO3-. Basa di sini CO3 2- dan OH-. Nah, asam basa konjugasinya atau bisa disingkat asbasa konjug ya, karena saya malas menulis panjang-panjang, kita perlu menuliskan lawannya pasangan ini tadi, H2O dengan OH- dan OH-. Ya, OH- nih, minnya di sini ya. Lalu HCO3- dan CO3 2-. Karena dia mintanya asam basa, berarti yang ditulis harus dari asam dulu. Nih, ini asamnya, ini asamnya. Ya. Oke. Masih cukup ya? Cukup. Kita lanjut ke nomor 4.
nggak cukup sini kayaknya, yang terlalu banyak. Oke, nomor 4 ya, itu dia soal cerita. Nah, kita perlu tahu nih ada berapa jumlah indikator di metilnya. Kita bisa lihat dari sini. Nih, ini di kertas yang ini, larutan asam basa ya, dia di halaman ke-4. Ini ada indikator asam basa, ini ada Mj atau metil jingga, ada MM metil merah, bromtimol biru atau BTB, dan ada PP atau phenolphthalein. Kita bisa melihat di sini bahwa Mj itu 2,9 sampai 4, dia merah sampai kuning. Berarti kalau oranye dia berada di tengah-tengah. MM 4,2 sampai 6,3 merah sampai kuning. BTB 6,0 sampai 7,6 kuning sampai biru. Dan PTP atau phenolphthalein 8,3 sampai 10 tidak berlunas sampai merah. Ya. Nah, untuk menyelesaikannya kita perlu mengetahui dulu soal ceritanya. Di soal ceritanya itu larutan memberi warna kuning dengan indikator MM. Nah, kita melihat nih di sini. MM itu kan berarti metil merah ya. Nah, itu berarti karena dia warna warna kuning, dia berarti di angka 6,3. Sebelum itu kita perlu membuat dulu garis ya. Di sini 0, 14, ya 7 katakanlah tengah ya. Karena tadi di sininya warna kuning adalah ya warna kuning betul, 6, mm-nya kuning, berarti kita tulis di sini 6,3. Nah, karena 6,3 ke atas menunjukkan indikator warna merah, berarti kita coret 6,3 ke bawah. Ya, seperti ini. Kita lanjut. Berwarna biru dengan BTB. Berwarna biru dengan BTB. BTB itu bromtimol biru. Dia warna biru berarti dia 7,6. Ya, 7,6. Nah, karena 7,6 warna biru itu adalah 7,6 ke atas, berarti kita coret 7,6 ke bawah. Termasuk yang 6,3 ini kita coret juga. Nah, seperti ini. Lalu berwarna merah dengan PP atau phenolphthalein. Phenolphthalein di sini berwarna merah, berarti dia menunjukkan trek perubahannya di 10,0. Ya, 10. Kita coret 10,0 ke bawah. Nah, berarti pH ya, yang dimiliki oleh larutan tersebut adalah berkisar di antara 10 sampai 14. Atau pH sama dengan lebih besar dari 10. Ya, bebas mau pakai yang mana. Oke, lanjut ke nomor 5. Ya, ini mulai agak ribet. Nomor 5. Sebentar, minum dulu. Capek. Minumnya kopi kenangan, bos. Yoi. Udah siap gempur kimia. Oke, lanjut. Kita ke nomor 5. Iya, nomor 5 ini ada 2 macam soal. Kita bahas yang agak ribetnya. Itu di 5A. 5A ya udah ya, soalnya itu kita tulis dulu nama unsurnya, yaitu CaOH2. Nah, kita lihat nih, CaOH2
dia itu termasuk ke dalam basa atau asam, lalu dia itu asam kuat atau basa kuat atau lemah. Ya, kertasnya mana ya? Ya, ini dia kertasnya. Kekuatan asam basa. Yang ini. Nah, di sini tuh dia ada asam kuat dan asam lemah. Kita lihat dulu tadi itu dia CaOH. Karena dia terdapat OH, dia otomatis dia otomatis basa ya. Oke, kita langsung lihat yang ke basa. CaOH2. Ya, dia kalsium hidroksida. Berarti dia termasuk ke kategori basa kuat. Ini masuk kategori basa kuat. Kata Pak Sopri kita harus menulis dulu guys. Kita tuliskan dulu di sini basa kuat. Lalu kita lanjut ke soalnya. Kita tulis dulu dia gramnya atau beratnya itu adalah 3,7 gram. Biar di dalam 10 liter air berarti dia ini volume dia 10 liter. Karena dia satuannya sudah liter jadi dia tidak perlu diubah ya, karena volume itu harus liter. Kalau misalkan kita mendapati soal mililiter berarti kita harus mengubahnya dulu menuju liter. Oke, kita lanjut lagi. Karena di dalam soal ini terdapat AR, berarti kita otomatis harus mencari MR dari CaOH2 ini berapa. Oke, cara mencari MR itu dengan cara AR dikali AR dari unsur tersebut atau ARC ditambah dengan ARC sama dengan MR. Ya, ini gampangannya seperti ini. Kita masukkan dulu AR-nya. Kita dari sini dulu ya. Dari CA dulu, unsur paling depan. CA-nya di airnya 40. Ya, kita tuliskan dulu deh. Biar gampang nih. Kalian semuanya gampang. Ya. Oke. Saat ARC itu adalah 40. Nah, karena dia merupakan perkalian ya, ini aslinya perkalian. Kita lihat dulu nih, CA-nya ada berapa? Oh, ternyata CA-nya ada 1. Dari mana 1? Karena dia tidak ada angka di sini. Atau di belakangnya. Atau di sini. Itu tidak ada angka ya. Berbeda dengan OH, dia terdapat 2. Berarti nilai dari OH itu adalah sama-sama 2 karena dikalikan. Ya, seperti ini ya. Dikalikan ke luar sini. Kita lanjut. Karena CA-nya 1, berarti 1 kali 40. Ditambah ARO-nya tadi 2, berarti 2 dikali ARO-nya 16. Ditambah hanya tadi 2, berarti 2 dikali 1. Ya, di startnya 1. 40 tambah 32 tambah 1, tambah 2. Berarti 74. Oke. Kita sudah nemu MR-nya. Kita masuk ke rumus. M sama dengan G MR kali V. Nah, kita lanjut. G-nya tadi 3,7, kita masukkan aja. 3,7 74 dikalikan 10 volumenya di sini sama dengan 3,7 dibagi 740 sama dengan, ya ini karena merupakan kelipatannya, berarti dia
sama dengan setengah. Karena kalau misalkan ini perkalian berarti 3,7 kali 2 sama dengan 700 sama dengan 74. Sedangkan kalau misalkan dibagi berarti 3,7 dibagi dengan setengah maka akan menghasilkan 74. Ya kayak kebalikannya aja, dari kali ke bagi itu. Kalau kali berarti 2, kalau bagi berarti setengah. Nah, oke, kita lanjut dulu. Di sini didapati hasil 0,005, atau kalau misalkan dibalik juga sini 500. Ya, dari sini. Ya. Oke, lalu kita sederhanakan. Atau kita membuat namanya notasi ilmiah. Kalau nggak salah namanya, ya. Itu dimana kita mempersederhanakan, menyederhanakan nilai dari sini. Kita dapat sederhanakan menjadi 5 dikali 10 pangkat min 3. Kenapa gini? Karena nanti di perhitungannya juga kita membutuhkan yang namanya pangkatnya di sini. Lalu membutuhkan kali 10 karena kita akan menggunakan log, ya. Baik. Lalu rumus dari bahasa mana tadi bahasa itu adalah nih, ya, B kali MB. B-nya didapat dari mana? B-nya dapatnya dari sini. Nilai dari OH. Karena di rumusnya juga OH. Ya. Jadi kita hanya menghitung OH-nya itu ada berapa. Nah, ternyata OH-nya ada 2 nih. Jadi, kita tuliskan dulu. OH min sama dengan B kali MB, ya. Itu 2. Nilai B-nya tadi ya dari sini. OH2. MB-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan, ini langsung aja 10 dikali 10 pangkat min 3. Nah, di sini kenapa hasilku bisa jadi 10 pangkat min 2? Ya, di sini karena penyederhanaan. Di sini kan 10. Jadi kita bisa sederhanakan. Kita coret di sini juga menjadi min 2. Menjadi 10 pangkat min 2. Kita sederhanakan ya, seperti ini. Lalu kita sudah mencari OH min, kita perlu mencari yang namanya POH. Karena kita perlu mencari nilai pH-nya. POH sama dengan min log dari OH min. Min log tetap OH minnya tadi adalah 10 pangkat min 2. Kita tuliskan aja sini 10 pangkat min 2. Kita ingat konsep dari yang sudah diajarkan Pak Supri bahwa yang log itu yang ini min log 10 pangkat min A sama dengan A. Oke. Berarti karena ini kebetulan kasusnya sama, kita tinggal nulis saja kan di sini ya. Berarti sama dengan 2. Sudah, hanya sesimpel itu. Nah, karena kita nyari nilai pH, dan nilai pH itu diperoleh dari pengurangan kalau misalkan yang basa ya. Jadi pH 14 dikurangi dengan POH. pH-nya berapa? pH-nya adalah 2. Jadi 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Jadi pH-nya dari CaOH2 itu adalah 12. Ya seperti itu. Di 5B konsepnya kurang lebih sama, cuma perbedaannya di situ ada alfanya. Sisanya sama.
Lalu kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 nggak ada space. Bentar. Yes. Wih, udah 25 menit. Oh my god. Bakal jadi berapa part nih? Asli. Oke. Lanjut ya ke 6A. Lama juga aku ngejelasin ya berarti ya. Ngambil 6A karena di situ dia lumayan ribet dan kayaknya perhitungannya panjang. Jadi kita tuliskan 6B itu apa sih? 6B bisa lah, sedikit gampang kalau itu. 6A dia diketahuinya tuh adalah H2SO4. Dia itu tergolong sebagai asam kuat atau asam lemah, dan ternyata dia adalah tergolong sebagai asam kuat H2SO4. So, maka dari itu ini dia teridentifikasi sebagai asam kuat. Nih ya. Oke. Karena asam kuat berarti rumusnya adalah A kali Ma. Sama seperti yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu B kali Mb. Mana tadi yang sebelumnya? Ya, itu yang sebelumnya tadi B kali Mb. Tapi kalau ini adalah A kali Ma. V-nya itu adalah 0,5 liter. Ya, kita sudah tidak perlu mengubahnya. Dengan pH 2. Oke, di situ disuruh mencari apa sih itu? Mencari massa dari 0, liter H2SO4. Oke, kita mencari G-nya di sini. Berarti di sini G-nya yang dipertanyakan. Oke, kita lanjut dulu karena rumusnya adalah M G MR kali V. Tapi kita belum mempunyai MR-nya, jadi kita perlu mencari dulu MR-nya. Oke, sama seperti tadi. Cara mencari MR-nya adalah AR. Dikalikan dengan jumlahnya di sini. Oke. ARH dan AR. Oh, ada banyak ternyata. Tambah AR S tambah AR O. Wow. Berarti di sini ada 2 karena hanya ada 2. Ya. 2 dikalikan AR-nya H itu 1 ditambahkan dengan ARS. Di sini S-nya 1, dia tidak dikalikan dengan 4 karena dia tidak memiliki kurung ya. Jadi dia nilainya 1. Nih, dia 1. Single dia sendiri. Jadi 1 dikali ARS-nya berapa? 32. Ditambah dengan O-nya ada 4. Nih. Ya, dia gandeng. Jadi 4 dikalikan dengan ARO-nya adalah 16. Ya. 2 tambah 32 tambah 64 sama dengan 98. Nah, kita sudah mendapati di sini. Tapi kita perlu mencari yang namanya M-nya. Ya, kita belum mendapati juga M-nya di sini. Kita menghitung dulu dengan menggunakan H+. Di sini apa namanya? Menggunakan rumus yang itu, rumusnya yang mana lagi ya itu? Duh, kebanyakan rumus kan. Dia pakai rumus mana guys? Aku lupa tuh pakai rumus yang mana ya. Oh ini ya, ini dia nih. Nih kita pakai rumus yang ini. So H+ sama dengan 10. Tadi di rumusnya adalah 10 min pH. pH-nya tadi 2. Kita ini 2 di sini, berarti nilai dari H+-nya di sini adalah 2. Kenapa kita perlu mencari ini? Karena rumusnya untuk asam kuat itu adalah H+ sama dengan 2 dikali A dikali Ma. Nah, kan kita
sudah ketemu nih A-nya, kita sudah ketemu H-nya. Tinggal MA-nya. Nah, MA-nya ini yang kita perlukan untuk menghitung menggunakan rumus ini tadi. Oke. Kita balik lagi ke sini. H plusnya tadi berapa? 10 min 2. Lalu A 2. Ya, karena kita di sini adalah H plus, berarti kita mencari hanya menghitung yang di H-nya. Nah, ini karena H-nya 2. Jadi A-nya itu sama dengan 2. Ya. Dikali MA karena emang tidak ada nilainya atau belum. Kita pindah ruaskan. 2 kali 10 min 2 sama dengan MA. Sudah, karena ini tidak bisa dikalikan atau menjadi 20 min 2. Jadi kita langsung balik lagi ke sini. Kita tuliskan dulu tadi M-nya itu 2 kali 10 min 2 sama dengan G per MR-nya tadi 98 dengan V-nya 0,5. Inikan dulu ya, dihitung dulu. 98 kali 0,5 itu adalah 49, atau 98 dibagi 2. Intinya gampangnya gitu. 98 dibagi 2 berarti 49. Oke. 49 di sini. Ini dinaikkan di sini ya, naik menjadi 2 kali 10 min 2 dikalikan dengan 49 sama dengan D. Nah, ini untuk aku bisa nemu hasilnya pakai kalkulator, guys. Jadi hasilnya adalah 0,98 gram. Atau kalau misalkan di kalkulator berarti dia itu 0,2 dikali 49.